Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang pengertian pendidikan. Dalam kelompok 3 beranggotakan yang pertama Alvin Giovanni dengan NIM 2003721, lalu ada Arzaniel Ethan dengan NIM 2001081 dan Nelly Joy Christie dengan NIM 2000199. Pengertian pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian pendidikan, lalu yang kedua, karakteristik dan fungsi pendidikan. Pengertian pendidikan sendiri dibagi dua lagi. Yang pertama, batasan pendidikan, yang kedua, unsur-unsur pendidikan. Dan karakteristik dan fungsi pendidikan juga dibagi dua. Yang pertama, karakteristik pendidikan, yang kedua, fungsi pendidikan. Materi pertama yang akan dibahas adalah pengertian pendidikan. Batasan pendidikan terbagi menjadi 3 bagian, berdasarkan para ahli, lalu berdasarkan ruang lingkup, dan berdasarkan pendekatan sistem. Pengertian pendidikan yang pertama adalah pengertian pendidikan menurut para ahli. Banyak ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian pendidikan baik dari dalam maupun luar negeri. Yang pertama ialah dari Ki Hajar Dewantara, yang mengartikan pendidikan sebagai tuntunan dalam pertumbuhan anak-anak agar mereka sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Beliau juga menetapkan 3 semboyan pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, yang berarti seorang pendidik selalu berada di depan untuk memberikan pendidikan dan menjadi teladan. Lalu Ing Madya Mangun Karsa, yang berarti pendidik berada di tengah-tengah murid untuk memotivasi, dan Tuturi Handayani, yang berarti pendidik berada di belakang untuk selalu mendukung murid. Lalu ada dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan adalah usaha mengarah peserta didik menjadi manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, karena kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Batasan pendidikan menurut tokoh luar negeri. Yang pertama ada M.J. Langefield. Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Lalu ada John Dewey. Pendidikan adalah pengorganisasian dan pembentukan pengalaman yang terus berlangsung. Yang ketiga ada Paulo Freire. Paulo Freire menjelaskan pendidikan dengan menggunakan istilah pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah yaitu proses pemecahan masalah kemanusiaan sebagai bahan refleksi guru dan siswa untuk berdialog kritis agar menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir ada Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau merupakan seorang filsuf dengan karyanya Emile atau On Education yang menjadi kunci pokok pendidikan kewarganegaraan yang seutuhnya. Pembawaan dan tujuan pendidikan ialah membentuk manusia yang bebas, merdeka. Sifat pendidikan adalah individualis dan individu harus dijauhkan dari pengaruh masyarakat. Batasan pendidikan berdasarkan disiplin ilmu. Disiplin ilmu atau pendekatan ilmiah artinya berdasarkan pada kajian setiap karakteristik keilmuan dari setiap disiplin ilmu yang dipersembahkan kepada pendidikan. Ada 5 disiplin ilmu dalam hubungannya dengan pendidikan. Yang pertama, psikologi. Studi tentang kegiatan atau tingkah laku individu dalam keseluruhan hidupnya, dari dalam kandungan sampai masa tua. Lalu yang kedua ada sosiologi. Studi tentang interaksi antar individu dalam kehidupan kemasyarakatan. Lalu ada antropologi, pengetahuan tentang manusia atau studi tentang ras manusia. Lalu keempat ada politik, ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara. Lalu yang terakhir ada ekonomi, ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia dalam mencapai kemakmuran material. Selanjutnya adalah batasan pendidikan berdasarkan ruang lingkup yang dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian pendidikan maha luas. Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Pengalaman yang positif dan konstruktiflah yang bisa disebut sebagai pendidikan. Pengalaman hidup bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
bila ada interaksi antara setiap manusia. Yang kedua, pengertian pendidikan luas terbatas. Usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat. Pendidikan ini merupakan jalan tengah antara pengertian pendidikan maha luas dan sempit, karena bisa berlangsung di situasi tertentu dan dilaksanakan secara terprogram. Yang ketiga adalah pengertian pendidikan secara sempit. Pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, pendidikan bersifat terbatas baik dari segi waktu pelaksanaan, materi pembelajaran, ruang lingkup, kegiatan, maupun tujuan yang ingin dicapai. Lalu di sini ada perbedaan makna dalam karakteristik pengertian pendidikan. Berdasarkan masa pendidikan, makna luas berlangsung seumur hidup selama ada pengaruh lingkungan. Sempit berlangsung dalam batas waktu tertentu di sekolah. Luas terbatas berlangsung seumur hidup tetapi pada saat-saat tertentu. Berdasarkan lingkungan pendidikan, makna luas berlangsung dalam segala lingkungan hidup. Sempit berlangsung secara khusus yang diciptakan secara teknis di kelas. Luas terbatas berlangsung dalam sebagian dari lingkungan hidup. Berdasarkan bentuk pendidikan, dari bentuk yang tak sengaja sampai dengan terprogram untuk makna luas, sempit, isi pendidikan tersusun secara terprogram berdasarkan kurikulum. Luas terbatas dapat berbentuk pendidikan formal, informal, dan non-formal. Berdasarkan tujuan pendidikan, makna luas tujuannya tidak terbatas, tergantung dalam setiap pengalaman belajar. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup manusia. Sempit, tujuan ditentukan oleh pihak luar, terbatas pada pengalaman kemampuan tertentu untuk mempersiapkan hidup. Luas terbatas mencakup tujuan dari setiap bentuk pendidikan dan merupakan sebagian tujuan hidup yang menunjang pencapaian. Selanjutnya, ada batasan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Beberapa makna yang terkandung dalam pengertian sistem. Yang pertama, adanya sekumpulan atau keseluruhan. Yang kedua, sekumpulan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian. Yang ketiga, komponen dan bagian-bagian merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang keempat, komponen atau bagian-bagian mempunyai hubungan satu sama lain atau secara bersama. Yang kelima, setiap komponen mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. Yang keenam, adanya suatu tujuan. Berdasarkan makna tersebut, dapat diartikan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari sejumlah komponen yang saling berpengaruh dengan fungsinya masing-masing, tetapi mempunyai satu tujuan, yaitu tujuan sistem. Gambaran model sistem sederhana beserta unsur-unsurnya, yaitu input, proses, dan output. Pertama ada masukan atau input. Sumber yang ada dalam lingkungan yang masuk dalam sistem terdiri dari yang pertama informasi, lalu ada energi dan tenaga, dan bahan-bahan. Yang kedua, proses atau transformasi. Proses pengubahan masukan menjadi hasil produksi atau jasa. Ada proses manajemen, proses fungsional silang. Yang ketiga, output atau hasil, keluaran barang atau jasa yang digunakan lingkungan. Klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem dipandang dari sudut wujudnya. Terdiri dari sistem fisik yang ada dengan sendirinya di muka bumi seperti tata surya. Lalu ada sistem biologi, sistem makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan sebagainya. Lalu ada sistem sosial, sistem dalam kelompok manusia seperti keluarga. Lalu sistem dipandang dari sudut asal-usulnya, terdiri dari yang pertama sistem alamiah, sistem benda-benda atau peristiwa alamiah baik fisik maupun biologi. Sistem buatan manusia, sistem yang dirancang, dilaksanakan, dan dikendalikan oleh manusia. Lalu yang terakhir ada sistem dipandang dari sudut hubungannya dengan lingkungan. Yang pertama ada sistem terbuka, sistem yang selalu menerima pengaruh dan masukan dari lingkungan. Lalu ada sistem tertutup, sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungannya. Jika klasifikasi tersebut dikaitkan dengan pendidikan sebagai suatu sistem, maka sistem pendidikan akan berada pada sistem sosial, sistem terbuka, dan sistem buatan manusia. Pendidikan sebagai sistem sosial dapat digambarkan dalam model sistem input-output pendidikan atau dikenal dengan model CIPP. Konteks atau lingkungan, input atau masukan, proses, dan produk. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masukan yang ada dalam lingkungan.
Yang pertama ada informasi. Informasi produk berupa informasi tentang peserta didik, lalu informasi operasional tentang produk, barang yang digunakan, ilmu, dan sebagainya. Lalu ada energi atau tenaga. Masukkan tenaga yang terlibat seperti tenaga pendidikan atau guru dan penduduk yang terlibat. Lalu ada bahan-bahan. Pertama barang produksi seperti buku pelajaran, alat peraga. Lalu ada penghasilan nasional, APBN atau APBD yang disediakan untuk pendidikan seperti BOS dan SPP. Proses pendidikan merupakan proses transformasi yaitu interaksi fungsional antar berbagai komponen input dalam mengubahnya menjadi suatu hasil yang diharapkan yaitu manusia yang terdidik. Dalam proses ada komponen yang terdiri dari tujuan pendidikan, organisasi pendidikan, masa pendidikan, program isi pendidikan, prasarana pendidikan, sarana dan teknologi, biaya pendidikan, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Lalu ada bentuk transformasi. Pertama ada transformasi administratif pendidikan, proses pengelolaan pendidikan nasional oleh pemerintah. Lalu ada transformasi operasional pendidikan, proses pengelolaan pendidikan oleh sekolah dan pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, hasil pendidikan atau output. Output dapat memberikan umpan balik bagi sistem pendidikan agar diadakan perubahan atau modifikasi dalam strateginya. Dalam output ada orang-orang yang terdidik dan mempunyai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu orang-orang yang terdidik dapat berperan sebagai seseorang yang mau mengembangkan kemampuannya atau terus belajar, dan seseorang yang menjadi anggota keluarga yang baik, warga negara yang baik, anggota masyarakat yang baik, dan sebagainya. Lalu menjadi hamba Tuhan yang baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arzaniel Etan. Unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, ada peserta didik. Kedua, pendidik. Ketiga, tujuan pendidikan. Keempat, materi atau isi pendidikan. Kelima, alat pendidikan. Dan keenam, lingkungan pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Pengertian dari peserta didik. Peserta didik bersifat unik dalam proses perkembangan dan pertumbuhan berdasarkan fitrahnya, memerlukan bimbingan yang konsisten. Karakteristiknya, anak didik adalah subjek, sedang berkembang, hidup dalam dunia tertentu, hidup dalam lingkungan tertentu, dan memiliki potensi dan dinamika. Fungsi peserta didik. Ada dua fungsi peserta didik. Yang pertama, fungsi peserta didik dalam pendidikan adalah terus belajar di berbagai jalur dan jenis pendidikan yang relevan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Kedua, peserta didik dituntut mengembangkan dimensi fisik, rohani, akal, keberagaman, karakter, akhlak, seni, dan sosial. Jenis-jenis peserta didik. Jenis-jenis peserta didik dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan usia, yaitu ada di anak-anak didik, dewasa warga belajar, lanjut usia, warga binaan lansia. Kalau berdasarkan kondisi fisik dan psikis, ada anak normal dan juga anak berkebutuhan khusus atau ABK. Pendidik. Pengertian pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertugas membimbing anak menuju ke arah kedewasaan. Karakteristiknya, yang pertama, kesadaran dan penerimaan diri. Kedua, pertumbuhan dan aktualisasi diri. Ketiga, integrasi. Keempat, otonomi. Kelima, persepsi realitas. Dan keenam, penguasaan lingkungan. Fungsi pendidik. Fungsi pendidik adalah membimbing, mengarahkan, dan membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaan. Pendidik dituntut untuk memberi contoh, terutama dalam berperilaku sehingga peserta didik mempunyai model sikap yang akan ditiru. Jenis-jenis pendidik dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendidik kodrati. Pendidik yang terjadi secara natural tanpa dituntut syarat-syarat tertentu, contoh orang tua. Yang kedua, pendidik profesi. Pendidik yang diangkat dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tujuan pendidikan. Pengertian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu rumusan tentang apa yang harus dicapai oleh anak didik. Rumusan tersebut memuat nilai dan norma-norma yang baik, luhur, dan indah untuk kehidupan.
Fungsi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai pedoman atau pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi pedoman untuk menetapkan isi pendidikan, metode mendidik, alat pendidikan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pendidikan. Jenis-jenis tujuan pendidikan. Ada 6 jenis tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan yang hendak dicapai pendidik dan menjadi sumber bagi tujuan lainnya. Tujuan umum pendidikan adalah menjadi manusia dewasa. Kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus adalah penjabaran dari tujuan umum berdasarkan prinsip usia, bakat, jenis kelamin, tujuan kemasyarakatan, tugas lembaga pendidikan, dan tugas bangsa. Yang ketiga, ada tujuan insidentil, tujuan yang menyangkut peristiwa khusus, seperti guru yang melarang untuk memukul meja di kelas karena dapat mengganggu orang lain. Yang keempat, ada tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan yang terdapat pada cara-cara untuk mencapai tujuan umum yang berkaitan dengan masa perkembangan anak. Yang kelima, ada tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap adalah tujuan yang hanya berkenaan dengan salah satu aspek dalam kehidupan, seperti tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang keenam, ada tujuan intermedier. Tujuan intermedier adalah tujuan yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Jika tujuan ini sudah tercapai, seperti jika sudah mengenal huruf, maka akan bisa membaca. Klasifikasi ranah pendidikan menurut Benjamin Bloom, ada ranah kognitif. Ranah kognitif dibagi menjadi 6. Yang pertama, pengetahuan. Kedua, pemahaman. Ketiga, penerapan. Keempat, analisis. Kelima, penilaian. Dan keenam, kreasi. Ranah afektif dibagi menjadi 4. Yang pertama, kesadaran. 2, partisipasi. 3, penghayatan nilai. Dan 4, karakterisasi diri. Ranah psikomotor terbagi menjadi 6. Pertama, gerakan refleks. Kedua, gerakan dasar. 3, kemampuan perseptual. Keempat, kemampuan jasmani. Kelima, gerakan terlatih. 6, komunikasi non-diskursif. Rumusan tujuan pendidikan berdasarkan hierarki tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional berisi rumusan yang menjadi pedoman untuk semua jenis pendidikan di setiap institusi, baik dalam pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kedua, tujuan institusional merupakan rumusan tujuan yang ingin dicapai pada setiap institusi atau lembaga pendidikan. Contoh, tujuan pendidikan UPI, tujuan pendidikan sekolah menengah atas, dan sebagainya. Ketiga, tujuan kurikuler, tujuan yang ingin dicapai pada setiap mata pelajaran. Contoh, tujuan mata pelajaran PKN, tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia, dan sebagainya. Yang keempat, tujuan instruksional umum atau ITU, tujuan pendidikan yang harus dicapai setelah pembahasan pokok bahasan. Contoh, tujuan yang harus dicapai setelah mempelajari pengertian pendidikan pada mata kuliah pengantar pendidikan. Dan kelima, tujuan instruksional khusus atau TIK, tujuan yang harus dicapai setelah pembelajaran selesai. Contoh, setelah pembelajaran selesai, mahasiswa dapat menjelaskan 5 rumusan tujuan pendidikan nasional. Materi atau isi pendidikan. Pengertian. Materi pendidikan adalah bahan yang memuat baik aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan kriteria menunjang pencapaian tujuan pendidikan, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi peserta didik, memperhatikan struktur keilmuan dari materi atau isi pendidikan. Fungsi. Materi atau isi pendidikan berfungsi sebagai bahan yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jenis-jenis pengetahuan dan fakta, konsep, prinsip, prosedur, metakognisi, sikap atau nilai dari hasil belajar aspek sikap, keterampilan. Alat pendidikan. Pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diciptakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Syarat yang harus diperhatikan ketika menentukan alat pendidikan adalah 1. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan alat itu. 2. Siapa pendidik yang menggunakan alat itu.
3. Peserta didik mana yang akan dikenai alat itu? 4. Bagaimana menggunakan alat itu? Fungsi alat pendidikan. Fungsi alat pendidikan ada yang bersifat preventif, kuratif, dan developmental. Preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kuratif untuk memperbaiki, developmental untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Jenis-jenis alat pendidikan dibagi menjadi 5. Pembiasan, pengawasan, perintah, larangan, dan ganjaran. Lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dalam kesatuan ruang, baik berupa manusia, benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat yang memberikan pengaruh kepada individu. Fungsi lingkungan pendidikan berfungsi menciptakan suasana atau situasi untuk membantu peserta didik dengan berbagai lingkungan di sekitarnya untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Jenis-jenis dibagi menjadi 3. Lingkungan pendidikan keluarga adalah unit sosial terkecil dan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Kedua, lingkungan pendidikan sekolah sebagai tempat sosialisasi dan mengembangkan kepribadian anak. 3. Lingkungan pendidikan masyarakat mempersiapkan anak untuk melaksanakan kehidupan di lingkungan masyarakat. Materi selanjutnya yang akan dibahas ialah karakteristik dan fungsi pendidikan. Yang pertama ialah karakteristik pendidikan. Untuk memahami esensi karakteristik pendidikan, ada beberapa istilah yang harus dipahami, yaitu pertama pengajaran atau teaching. Mengajar merupakan aktivitas guru untuk menyampaikan informasi teoritis, pengetahuan ilmiah, dan ranah kognitif. Esensi dari pengajaran adalah lebih menekankan kepada pendidikan intelektual. Yang kedua ialah pelatihan atau training. Pelatihan merupakan proses pendidikan secara sistematis untuk memberikan pelajaran hal-hal baru yang diawali persiapan pelatihan hingga praktek pelatihan. Pelatihan diarahkan untuk memperoleh keterampilan. Dan yang ketiga ialah pendidikan atau education. Menurut KBBI, pendidikan adalah pertama, proses pengubahan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dan yang kedua, proses atau cara perbuatan mendidik. Selanjutnya ialah perbedaan dari pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Yang pertama dari cakupan kegiatan. Pendidikan meliputi 3 unsur, yaitu kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Pengajaran hanya 1 unsur, yaitu kegiatan mengajar saja. Dan pelatihan hanya 1 unsur juga, yaitu kegiatan melatih. Dari aspek kepribadian yang dikembangkan, pendidikan meliputi seluruh aspek kepribadian, yaitu intelektual, sikap, dan keterampilan. Pengajaran menekankan pada aspek intelektual saja, dan pelatihan hanya menekankan pada aspek psikomotor atau keterampilan saja. Yang ketiga, dari segi tujuan yang dicapai. Pendidikan bertujuan untuk mencapai kedewasaan, memanusiakan manusia, dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pengajaran memiliki kemampuan berpikir ilmiah. Pelatihan memperoleh keterampilan atau skill tertentu. Yang keempat, dari segi waktu berlangsungnya. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan lebih lama. Pengajaran relatif lebih singkat, pelatihan juga relatif lebih singkat. Yang terakhir, dari segi materi yang diberikan. Pendidikan memberikan transfer of values, pengajaran transfer of knowledge, dan pelatihan transfer of skills. Selanjutnya ialah fungsi pendidikan. Menurut Bruce J. Cohen, pendidikan berfungsi untuk pertama memberikan persiapan bagi peran pekerjaan, yang kedua sebagai perantara perpindahan warisan kebudayaan, yang ketiga memperkenalkan peranan dalam masyarakat, yang keempat mempersiapkan individu dengan berbagai peranan sosial, dan yang kelima memberi landasan penilaian dan pemahaman. Menurut Tirta Rahardja, pendidikan berfungsi sebagai pertama, proses transformasi budaya, yang kedua, proses pembentukan pribadi, yang ketiga, proses penyiapan warga negara batasan, dan yang keempat, sebagai penyiapan tenaga kerja. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari 3 pengertian fungsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk membantu mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimiliki peserta didik agar dapat menjadi manusia yang takwa, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan keterampilan untuk hidup di masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.